Pertama, kami tentu mohon maaf atas perolehan semalam yang tidak menggembirakan, dan tentu ini jadi cambuk buat semuanya karena kami masih ada sisa satu game lagi melawan Irak. Kalau berkaitan dengan soal kondisi para pemain, ya tentu ketika selesai pertandingan kami semua merasa sangat kecewa karena jujur saja pertandingan semalam itu di luar ekspektasi kita semuanya. Satu yang kami khawatirkan adalah bagaimana perangkat pertandingan, terutama wasit memimpin. Rupanya wasit sangat luar biasa, fair play-nya, dan tidak pandang bulu, tidak juga membela salah satu negara. Jeleknya duel selalu kalah, second ball selalu kalah, transisi lambat. Apakah kita bisa mengatasi? Bisa, tapi namanya pemain, apalagi kualitas pemain kita yang biasa-biasa aja, itu main jelek, itu bisa terjadi. Cuman tugas pelatih untuk mengintervensi agar masalah ini nggak berlarut-larut. Timnas Indonesia belum pantas ke Piala Dunia, tapi asa masih ada. Melihat performa Timnas Indonesia saat kalah 2-3 dari Arab Saudi dalam ronde 4 babak kualifikasi, wajar ada prasangka bahwa Garuda belum pantas tampil di Piala Dunia 2026. Bukan hanya karena kalah 2-3, tetapi juga karena permainan JIZ dan kawan-kawan jauh dari ekspektasi. Kekompakan, soliditas, dan harmonisasi tim kabur. Macam tim dadakan. Setidaknya dua hal utama hilang dalam permainan tim merah putih. Pertama, kelompokan saat menyerang dan bertahan, transisi. Kedua, soliditas sistem pertahanan. Transisi yang diterapkan Patrick Kluivert, entah bagaimana, tak lagi bergelombang seperti ombak di pantai. Seolah ada karang besar yang memecah irama yang sudah terbangun. Bukan salah pemain tentu saja. Mungkin pemain lalai, tetapi mereka hanya mengikuti rencana permainan yang dirancang dalam latihan. Ini soal sistem permainan yang diasah sang pelatih. Pondasi pertahanan yang dibangun juga tak stabil. Siapa mengawal siapa, apa reaksi atas situasi dan kondisi, juga bagaimana merusak serangan lawan, tampak berantakan. Ini kemunduran, jika terpaksa dibandingkan dengan era pelatih sebelumnya. Progres yang kian matang, malah terkikis sedikit demi sedikit, jika tidak dibilang luntur. Reposisi-reposisi dari sang pelatih juga tumpul. Yakob Sayuri misalnya, yang dipaksa menjadi bek sayap dari posisi utamanya sebagai winger, membuat performanya menurun tajam. Menonton laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi, seperti kembali menyaksikan tim Garuda pada era 2000-an, long pass, umpan lambung. Indonesia seperti kembali ke era kegelapan. Permainan Indonesia kembali ke level tim-tim underdog fase kedua kualifikasi. Indonesia tidak tampil layaknya tim yang pantas bersaing memperebutkan tiket ke pentas Piala Dunia. Karenanya pantas muncul argumentasi Timnas Indonesia belum pantas ke Piala Dunia. Jika sebelumnya ekspektasi main di Piala Dunia rasanya tak berlebihan, kini malah jadi muluk-muluk. Walau begitu kans Timnas Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026 belum benar-benar habis. Masih ada asa. Syaratnya satu, menang atas Irak. Jika menang atas Irak, minimal posisi runner-up grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam genggaman. Artinya pula Indonesia bisa melaju ke fase kelima zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, November mendatang. Pertanyaannya, bisakah Indonesia menang atas Irak? Jika mainnya masih seperti melawan Arab Saudi, tentu saja mimpi. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia tak menang atas Irak. Indonesia kalah 2 kali, tandang dan kandang, pada fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.